Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji salah satu rukun iman yang sangat penting dan harus menjadi keyakinan serta mewarnai perilaku dan kehidupan kita, yaitu rukun iman kelima, al-iman bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir artinya adalah meyakini dan mengimani dengan keimanan yang mantap bahwa Allah SWT akan mengadakan hari akhir atau hari kiamat, dan juga mengimani apa saja yang dikhabarkan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya dan yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya tentang perkara-perkara yang terjadi setelah kematian. Hingga para penghuni surga masuk ke dalam surga dan para penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Jadi cakupan iman kepada hari akhir itu luas, ya. Mulai dari peristiwa setelah kematian, ya, setelah ruh berpisah dari badan, dan apa yang terjadi setelah itu berupa alam barzakh, kenikmatan kubur atau azab kubur, pertanyaan dua malaikat, dan peristiwa-peristiwa yang terus terjadi sampai ditiup sangkakala yang kedua, kemudian dibangkitkannya manusia dari dalam kubur, dan seterusnya, sampai para penghuni surga masuk dalam surga, dan para penghuni neraka masuk dalam neraka. Kita mengimani semua khabar yang datang dari Allah dan Rasulnya yang terkait dengan hal itu. Ini yang dimaksud dengan al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Nah, kalau kita lihat, kita perhatikan Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapati bahwa perhatian Al-Qur'an terhadap rukun iman yang kelima ini sangatlah besar. Lebih besar daripada rukun-rukun yang lain selain rukun iman yang pertama. Seringkali Al-Qur'an mengaitkan amal-amal kebajikan, ketakwaan, amal saleh dan sebagainya dengan iman kepada Allah dan hari akhir, ya. Demikian juga Rasulullah SAW seringkali mengaitkan ketakwaan atau amal-amal saleh dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ini menunjukkan perhatian yang sangat besar dari syariat Islam ini terhadap rukun iman yang kelima, yaitu rukun iman kepada hari akhir atau beriman kepada hari akhir. Dan kita dapati Al-Qur'anul Karim merinci dengan serinci-rincinya, sedetail-detailnya tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah hari kiamat tersebut. Berupa kedahsyatan-kedahsyatan di padang mahsyar, berupa penderitaan yang dahsyat yang dialami oleh para penghuni neraka, dan dialog yang terjadi di antara mereka, saling mengutuk, saling melaknat di antara mereka, dan bagaimana suara rintihan, suara teriakan, penyesalan yang dalam, dan ungkapan-ungkapan penyesalan yang diucapkan oleh para penghuni neraka. Itu semua direkam, disebutkan dengan jelas, dengan detail dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu pula tentang kenikmatan surga yang tak pernah terbayangkan oleh hati, tak pernah terlihat oleh mata di dunia ini, tak pernah terdengar oleh telinga di dunia ini. Keindahan yang mempesona, kenikmatan yang lahir batin yang sempurna, dan bagaimana dialog yang terjadi di antara sesama penghuni surga, dan bagaimana penyambutan para malaikat-malaikat penjaga surga terhadap para tamu-tamu Allah yang mulia ini. Dan bagaimana ucapan selamat, Allah Ta'ala sendiri mengucapkan selamat kepada penghuni surga, dan juga para malaikatnya. Ini semua dirinci dengan jelas, dengan detail di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan hampir-hampir kalau kita baca atau kita lihat Al-Qur'anul Karim, hampir-hampir tidak kita dapati satu halaman dari setiap halaman Al-Qur'anul Karim melainkan di situ disinggung tentang iman kepada hari akhir, baik secara global maupun secara rinci, secara detail.
Hampir tidak ada ya satu halaman yang tidak menyinggung tentang hari akhir. Entah tentang surga, tentang neraka, tentang mizan, tentang dibangkitkan manusia, tentang ancaman Allah, tentang janji gembira Allah, dan sebagainya. Yang itu semua menunjukkan tentang Al-Quranul Karim hendak menanamkan keimanan kepada hari akhir ini sekuat-kuatnya di dalam hati orang-orang yang beriman. Kemudian di antara bentuk perhatian Al-Quran terhadap hari akhir ini adalah disebutkan dalam Al-Quran banyak nama untuk hari akhir ini. Jadi untuk hari kiamat atau hari akhir itu Al-Quran menggunakan banyak sekali nama-nama yang berbeda-beda. Yang hikmahnya tidak lain adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang hari akhir tersebut. Di antara nama-nama hari kiamat yang disebutkan dalam Al-Quran adalah Al-Qiyamah ya, atau Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Dan Al-Qiyamah artinya adalah kebangkitan. Ya. Al-Qiyamah itu kebangkitan, kebangunan seseorang. Ini kebangkitan dari kuburnya, dari kematiannya. Kemudian juga disebut Al-Akhirah. Ya. Al-Akhirah. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadaruna al-akhirah. Kalian menyukai kehidupan yang segera dan meninggalkan kehidupan yang akhir. Jadi disebut Al-Akhirah sebagai lawan dari dunia yang ini pertama. Ya. Jadi kehidupan yang pertama atau kehidupan yang sekarang ini adalah dunia. Sedangkan kehidupan yang berikutnya adalah akhirat. Ini yang terakhir. Kehidupan yang datang belakangan, yang datang terakhir. Maka disebut Al-Akhirah. Ya. Atau juga kadang-kadang disebut Al-Yaumul Akhir. Al-Yaumul Akhir artinya hari terakhir. Menunjukkan bahwa tidak ada hari lagi setelah itu. Ya. Hari akhir. Hari yang kekal. Hari yang tidak ada kesudahannya. Ya. Demikian. Juga sering disebut dengan Yaumuddin. Maliki Yaumiddin. Hari pembalasan. Karena makna din adalah al-jaza, pembalasan. Hari pembalasan, di mana setiap amal sekecil apapun, baik atau buruk, akan dibalas atau akan diberikan jaza, balasan pada hari tersebut. Kadang Al-Quran menyebutnya dengan Yaumul Hisab, hari perhitungan, di mana semua amal manusia akan dihisab pada hari tersebut. Juga disebut dengan Yaumul Fath, hari penentuan. Ya. Yaumul Fath, hari dijatuhkannya keputusan. Ya. Karena di antara makna Al-Fath adalah diputuskannya semua urusan. Ya. Kemudian juga disebut dengan Yaumul Jama', hari dihimpunnya, dikumpulkan semua manusia. Yaumul Jama', dikumpulkan semua makhluk Allah. Tidak hanya manusia, maka juga hewan-hewan dan jin dan seterusnya. Juga disebut Yaumut Taghabun. Yaumut Taghabun, yaitu hari ditampakkannya kesalahan-kesalahan manusia. Juga disebut dengan Yaumul Khulud, hari kekekalan, ya, hari keabadian. Juga disebut dengan Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Karena mayoritas manusia nanti pada hari itu diliputi oleh penyesalan yang sangat dalam. Ya. Sehingga disebut dengan Yaumul Hasrah. Hari kiamat disebut Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Juga disebut dengan At-Tammatul Kubra, kehancuran yang besar. Ya. Kehancuran yang dahsyat, hancurnya alam semesta semua ini. Juga disebut dengan Al-Haqqah. Al-Haqqah, yang artinya sesuatu yang hak, yang benar pasti terjadi. Juga disebut Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah, yang artinya suatu peristiwa yang pasti terjadi. Ya, atau peristiwa yang pasti terjadinya. Tidak bisa tidak. Juga disebut dengan Al-Ghashiyah. Hari yang kedahsyatannya meliputi seluruh penjuru alam semesta. Dan masih banyak lagi nama-nama lain. Al-Qari'ah, Al-Azifah, dan seterusnya. Jadi Al-Quranul Karim untuk menyebut hari akhir ini menyebutnya dengan berbagai nama-nama. Ya. Memberikan julukan-julukan atau istilah-istilah dan nama-nama lain yang sangat banyak. Yang semua nama itu kalau dihimpun memberikan tasawur, persepsi, ya, gambaran yang jelas tentang betapa dahsyatnya hari akhir tersebut. Ini. Apa hikmahnya? Al-Quranul Karim dan juga As-Sunnah memberikan perhatian yang demikian besar kepada iman kepada hari akhir. Lebih besar daripada rukun-rukun iman yang lain, kecuali iman yang pertama itu kepada Allah SWT. Di antara hikmahnya, seperti dijelaskan oleh para ulama, adalah bahwa iman kepada hari akhir ini memiliki pengaruh yang besar dalam perilaku manusia di dunia ini. Jadi, keimanan kepada hari akhir kelak, dan terkait dengan itu surga dan neraka, ya, di mana nanti ada hisab, perhitungan amal, ada iqab, ada sanksi dan hukuman, ada pahala, ada keberuntungan, ada kerugian yang dahsyat. Ya. Nah, keimanan kepada hari tersebut dengan segenap rinciannya ini
memberikan pengaruh yang kuat, yang jelas sekali untuk membuat istiqomahnya manusia di dalam kehidupan dunia ini. Artinya dengan keimanan kepada hari akhir tersebut, jiwa-jiwa manusia itu bisa istiqomah, bisa lurus, tidak berbuat semaunya, ya, tidak memperturutkan hawa nafsu, ya, karena dikontrol, dikendalikan oleh keimanan kepada hari akhir, oleh rasa khauf, rasa takutnya akan hukuman di hari itu, dan juga raja, harapan akan kebahagiaan yang kekal di hari tersebut. Nah, ini keimanan kepada hari akhir itu akan membuat seorang itu terkendali dan lurus perilakunya, senantiasa melakukan amal saleh dan bertakwa kepada Allah di setiap kondisi, setiap keadaan. Dan jelas jauh berbeda, ya. Jauh berbeda antara dua orang. Yang satu mengimani hari akhir, kebangkitan manusia dan hisab atas perbuatan amal-amalnya, dan seorang yang tidak mengimani itu, tidak percaya dengan hari akhir. Jauh sekali nanti perbedaan antara perilaku dan tingkah lakunya di dalam kehidupan dunia. Orang yang kedua ini, orang yang tidak beriman kepada hari akhir, tidak ada yang mengikatnya selain kepentingan individu. Dan pedomannya atau norma-norma di dalam dunia ini tidak lain adalah hawa nafsu. Jadi apa yang cocok dengan selera dan hawa nafsu, dilakukan. Ya. Apa yang tidak sesuai dengan hawa nafsu, dia tinggalkan. Jadi pedoman hidupnya adalah al-hawa, itu hawa nafsu. Dan tujuannya adalah syahwat, memuaskan kesenangan syahwatnya. Maka alangkah rusak dan alangkah bejatnya seorang yang hanya memburu hawa nafsu, dan tidak mengindahkan akhlak, tidak mengindahkan syariat, hukum-hukum, itu semua kosong, omong kosong bagi dia. Bagi dia hanya ada satu hukum, yaitu hawa nafsu. Dengan orang yang beriman kepada hari akhir, dengan surga dan neraka. Maka orang yang beriman kepada hari akhir ini, dia terikat di dunia ini, tidak bebas. Dia terikat dengan syariat Allah. Dia hanya berbuat yang khair, yang baik-baik. Maka dengan ini, jadilah pribadinya pribadi yang saleh. Nah, perkara-perkara ini, yaitu terikat dengan hukum Allah, ya, melakukan khair, kebaikan-kebaikan, dan menjaga kesalehan, ini memiliki timbangan yang berat dan memiliki penilaian yang tinggi di sisi Allah pada hari tersebut, yaitu hari akhir. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wal waznu yawma idzinil haqq, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Dan timbangan amal pada hari itu adalah hak, benar. Maka barang siapa yang berat timbangan amalnya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sedangkan mereka yang ringan timbangan amalnya, maka merekalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, karena mereka telah mendolimi ayat-ayat kami. Surah Al-A'raf ayat 9. Nah, hikmah ini yaitu keterkaitan antara iman kepada hari akhir dengan suluk atau perilaku manusia, dengan ketakwaan seseorang itu, diisyaratkan oleh Al-Quran dalam banyak ayat. Ya. Di mana Allah SWT mengaitkan ketakwaan, amal saleh itu dengan iman kepada Allah dan hari akhir, atau dengan keimanan kepada hari akhir ini. Seperti firman-Nya, أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Tidakkah engkau perhatikan, ya? Atau tahukah engkau orang-orang yang mendustakan pembalasan? Ad-din maknanya al-jaza. Tahukah engkau orang yang mendustakan pembalasan di akhirat kelak? Dia adalah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Surah Al-Ma'un. Dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa orang yang bersikap kasar, bersikap keras terhadap anak yatim yang seharusnya disantuni, dan tidak ada rasa syafaqah, kepedulian terhadap orang-orang miskin sehingga menganjurkan untuk memberi makan kepadanya. Nah, orang ini adalah orang yang mendustakan pembalasan di akhirat kelak, tidak beriman dengan pembalasan. Kemudian juga terkait dengan memakmurkan rumah-rumah Allah, memakmurkan masjid-masjid Allah dengan salat berjamaah, menuntut ilmu, i'tikaf, tilawah, zikir, dan sebagainya di rumah-rumah Allah. Nah, ini pun dikaitkan dengan iman kepada hari akhir. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya, orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi keimanannya kepada hari akhir,
pahala yang dijanjikan Allah bagi yang mendatangi salat berjamaah, khususnya Isya dan Subuh. Keyakinan akan benarnya janji yang telah dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya berupa pahala yang besar bagi yang menghadiri salat-salat berjamaah. Maka keimanan kepada Allah dan hari akhir ini yang mendorong seseorang memakmurkan rumah-rumah Allah ya, dengan berbagai macam ibadah yang dicintai Allah Ta'ala. Kemudian juga terkait dengan jihad, dengan harta dan jiwa. Ini dikaitkan Allah mengkaitkannya dengan iman kepada hari akhir. Lihatlah firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 44 sampai 45. Allah berfirman, لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. Tidak akan minta izin kepada engkau wahai Rasulullah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk tidak ikut berjihad dengan harta dan jiwa-jiwa mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Jadi dijelaskan dalam ayat ini bahwa orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, dia tidak minta izin untuk absen, tidak ikut jihad bersama Rasulullah dengan harta dan jiwanya. Nah, siapa yang cari-cari alasan minta izin ya untuk bisa absen dan untuk tidak ikut menginfakkan hartanya atau menginfakkan jiwanya di jalan Allah? Orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Lanjutan ayat itu Allah berfirman, "Innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun." Yang minta izin kepadamu, wahai Rasulullah, untuk tidak ikut berjihad, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hati mereka diliputi keraguan. Dan mereka dalam kebimbangan serta maju mundur. Selalu maju mundur. Surat Taubah ayat 45. Jadi jelas bahwa keimanan seseorang mukmin kepada janji Allah bahwa orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang besar, yang agung. Kalau dia terbunuh dalam peperangan, dia mendapatkan syahadah di sisi Allah, surga yang tinggi, ya, kehidupan yang kekal abadi di jannah nanti. Keimanan ini yang mendorong para sahabat Rasulullah SAW dan orang mukmin sampai akhir zaman dengan sukarela, dengan senang hati, menginfakkan hartanya untuk di jalan Allah, menginfakkan jiwa yang satu-satunya, nyawa yang satu-satunya untuk di jalan Allah SWT. Mereka relakan semua itu dengan senang hati. Apa yang mendorong mereka berbuat seperti perbuatan yang tidak masuk akal ini? Mengorbankan hartanya, jiwanya di jalan Allah. Apa yang mendorong itu? Iman kepada Allah dan hari akhir. Makanya orang-orang yang cari-cari alasan untuk tidak ikut menginfakkan hartanya atau tidak ikut berjihad dengan harta dan jiwa, Allah sebut orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini, dan kalau kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW, antusias mereka dalam berinfak di jalan Allah, dalam ikut serta dalam jihad fisabilillah, ini menunjukkan bahwa mereka adalah kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian tentang al-wala wal-bara, cinta dan benci karena Allah. Mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Ini tidak akan muncul kecuali dari jiwa-jiwa yang telah tertanam keimanan kepada hari akhir, kepada jannah dan nar. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 22, "La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum." Tidak akan kau dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai, menjalin kasih sayang, mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Meskipun orang-orang itu adalah bapak-bapak mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara, ataupun kerabat atau keluarga mereka. Ini. Dan ayat ini turun terkait dengan siapa? Dengan sahabat Nabi, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, yang dijuluki Amin hadhil ummah. Ketika dalam perang Badar, dia melihat bapaknya dalam barisan Abu Jahal, ya. Sang anak dalam barisan Rasulullah SAW, sementara sang bapak di barisan orang-orang kafir Quraisy. Dan kedua orang ini bertemu, bapak dan anak ini bertemu dalam medan perang Badar, berpapasan. Maka Abu Ubaidah, ya, tidak ragu-ragu menebaskan pedangnya ke arah leher bapaknya, ya. Dan dia membunuh bapaknya sendiri, menebas leher bapaknya sendiri dalam perang Badar. Karena bapaknya kafir, memerangi Rasulullah SAW. Maka terkait dengan perbuatan Abu Ubaidah ini, Allah menurunkan ayat ini, ya. Jadi keimanan kepada Allah dan hari akhir, ini yang akan membuat lurusnya al-wala wal-bara, ya. Kita mencintai siapa-siapa yang memang dicintai Allah, para kekasih Allah, itu orang-orang mukmin. Dan kita membenci siapa saja yang dibenci oleh Allah.
ya, itu orang-orang kafir yang menentang Allah dan Rasul. Tanpa pandang bulu, tanpa melihat siapa orang-orang kafir itu. Ini. Kemudian terkait dengan menjaga salat, ya. Menjaga salat, ibadah yang sangat agung ini. Ini pun dikaitkan Allah dengan iman kepada hari akhir. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 92. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Dan orang-orang yang beriman kepada akhirat, mereka itu beriman kepada Al-Quran. Dan mereka benar-benar menjaga salatnya. Ya, lihat. Jadi banyak sekali amal-amal saleh, ya. Hampir semua amal-amal saleh, ketakwaan, keimanan, ya, itu dikaitkan oleh Allah SWT dengan keimanan kepada hari akhir. Karena keimanan kepada hari akhir ini yang merupakan motivator terkuat, ya, pendorong terkuat, seseorang itu sanggup melakukan ibadah-ibadah yang berat. Al-makarih, ya. Dalam hadis dikatakan, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan hal yang berat-berat. Sedangkan neraka dikelilingi dengan syahwat, dengan hawa nafsu yang menyenangkan. Nah, kenapa seorang di dunia ini bisa meninggalkan syahwat yang menyenangkannya dan beralih melakukan yang berat-berat? Menjaga salat 5 waktu, berinfak, menjaga kemaluannya, bertakwa kepada Allah, menjaga lidahnya, menjaga yang dilarang Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Kenapa mereka bisa sabar, bertahan dan istiqamah dalam hal itu? Karena hati mereka bergantung, hati mereka terpaut dengan suatu hari yang sangat dahsyat, di mana ketakutan pada hari itu menyebar, merata, dan kepanikan pada hari itu tidak bisa dilukiskan. Ya. Jadi hati-hati orang yang beriman ini selalu terpaut dengan kedahsyatan hari akhirat. Ya. Dan ini yang membuat mereka itu istiqamah, lurus jiwa-jiwa mereka, terdidik, terarahkan jiwa-jiwa dan hati-hati mereka itu. Ini. Ya. Dan karena setiap manusia itu fitrahnya adalah menginginkan keselamatan untuk dirinya, ya. Setiap manusia fitrahnya menginginkan keselamatan, kebaikan untuk dirinya dan berusaha untuk menghindarkan bahaya atau kepedihan, kesusahan dari dirinya. Ini setiap manusia. Maka dengan mengimani hari akhirat yang kebaikannya sangat indah, ya. Yang keselamatannya pada hari itu keselamatan yang abadi, kenikmatan yang luar biasa, ya, itu jannah, surga dan dengan segala kenikmatannya. Maka orang yang secara fitrahnya menyenangi kebaikan, menyenangi kenikmatan, menyenangi keselamatan, dia akan cari selamat. Dan dengan mengimani kedahsyatan neraka dan azab Allah yang disiapkan untuk orang-orang yang fasik dan yang kafir nanti, maka orang yang ingin selamat dari keburukan, orang yang tidak ingin tertimpa penderitaan dan kepedihan, dia cari selamat. Maka dia tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan Al-Quran mengulang-ulang, ya, berkali-kali, berulang kali, gak terhitung sudah, ya, mengulang-ulang penggambaran hari akhirat tersebut dengan berbagai uslub, berbagai metode dan gaya bahasa yang indah dan berbeda-beda itu, maka dengan itu fitrah ini atau wa'id, ya, adanya pemberi nasihat dari dalam hati seorang manusia itu menjadi kuat, ya. Karena setiap manusia, setiap orang beriman itu dalam hatinya ada wa'id, ada pemberi nasihat. Nah, ini kadang kuat, kadang lemah, ya. Suara nasihat ini kadang kuat, kadang lemah. Maka dengan mengimani hari akhir, maka wa'id, pemberi nasihat dari dalam hati itu akan kuat suaranya, akan nyaring suaranya. Ya. Ini, dan pengaruhnya akan nyata. Ini hikmah yang pertama, ya. Kenapa Al-Quran memberikan perhatian yang sangat demikian besar terhadap iman kepada hari akhir. Itu karena iman kepada hari akhir ini berpengaruh besar dalam meluruskan atau mengarahkan jiwa-jiwa manusia di dunia ini. Yang kedua, hikmah kedua adalah seringnya manusia itu lupa kepada akhirat, ya. Sejujurnya, ya, manusia ini mudah lupa. Dan akhirat yang tak tampak di pandangan, jauh dari lubuk hati, jauh dari panca indera kita, seringkali lewat dan seringkali terlupa dan absen dari benak atau kesadaran manusia ini. Sering manusia itu tertimpa ghaflah, lalai, bukan tidak beriman, bukan mengingkari surga atau neraka, bukan, cuma lalai dan seringkali lupa, ya. Disebabkan apa? Disebabkan hubbud dunya, karena kecintaannya kepada dunia yang luar biasa, dan karena daya tarik kehidupan dan kesenangan dunia yang memukau, ya. Maka keimanan kepada hari akhir yang diulang-ulang dalam Al-Quran ini dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, maka apabila kita membacanya, maka ini akan meringankan, ya, hulu atau sikap berlebihan dalam mencintai dunia, ya. Ya, ketika seorang mukmin mengimani adanya azab akhirat dan adanya kenikmatan
di akhirat kelak, yang itu jauh lebih besar, berlipat-lipat daripada dunia ini, maka keimanan kepada hari akhir itu, ini memperingan dosis kecintaan kepada dunia, ya, sehingga tidak terlalu berlebihan ketertarikannya kepada dunia. Maka orang yang betul-betul beriman kepada hari akhir, dia mengetahui bahwa kesenangan dunia dengan berbagai macam warna-warni dan rupanya, dengan berbagai macam rupa dan perhiasan dunia ini, memang tidak layak untuk dijadikan tujuan atau ajang perebutan, ajang perlombaan, ya, ajang perburuan, tidak. Tapi yang pantas dijadikan ajang perburuan, medan perlombaan, dan seseorang itu mengerahkan semua kesungguhannya untuk meraihnya adalah kehidupan apa yang disediakan Allah pada hari yang agung tersebut. Ya. Allah Ta'ala berfirman, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Dan untuk kenikmatan surga yang seperti itulah hendaknya berlomba-lomba orang yang mau berlomba, ya, untuk meraih itulah. Ya. Hal ini diisyaratkan Allah Ta'ala ketika Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 38. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Wahai orang yang beriman, kenapa jika diserukan kepada kalian, infiru, berangkatlah kalian, pergilah kalian di jalan Allah, maka kalian merasa berat dan ingin tetap tinggal di tempat kalian. Apakah kalian ridha, puas dengan kehidupan dunia ini sebagai ganti dari kehidupan akhirat? Padahal kesenangan dunia, kesenangan kehidupan ini dibandingkan akhirat hanyalah sedikit sekali. Ini. Dan juga dalam as-sunnah, ya, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, banyak sekali beliau memberikan perumpamaan tentang kehidupan dunia dan akhirat. Beliau pernah bersabda, ya, dalam satu hadis yang sahih, bahwa perumpamaan dunia ini adalah seperti salah seorang di antara kalian mencelupkan jarinya ke lautan atau ke sungai, kemudian mengangkatnya kembali. Maka air yang nyangkut, yang ikut di telunjuknya, seperti itulah dunia. Sementara lautan itu adalah, atau sungai itu adalah akhirat. Jadi jauh perbedaannya. Ya. Ini hikmah yang kedua, ya, yaitu untuk mengingatkan, menggugah manusia supaya jangan lalai, jangan lupa terhadap kehidupan akhirat karena ketertarikannya kepada kehidupan dunia yang memang mempesona ini. Hikmah yang ketiga tentang perhatian yang besar Al-Quran terhadap hari akhir ini adalah karena kebangkitan manusia setelah hancur menjadi tulang, menjadi tanah dan sebagainya. Ini banyak sekali mengundang keanehan dan banyak mengundang pengingkaran dari orang-orang kafir, orang-orang ateis, orang-orang yang kafir, ya, sepanjang zaman orang-orang ateis ini selalu mengingkari kebangkitan manusia. Mereka nggak percaya gitu, ya. Bagaimana bisa jasad yang telah hancur luluh sudah sekian ribu tahun dimakan tanah, sudah hancur situ, bisa dibangkitkan kembali, utuh seperti sedia kala, dan nanti ada kehidupan yang lain yang kekal. Mereka mengingkari bagaimana itu bisa terjadi, ya. Dan orang-orang kafir Quraisy pun sering melontarkan ini. Mereka mengatakan, Allah berfirman dalam surat Qaf, bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib a idza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Bahkan mereka merasa aneh, ya, merasa heran ketika datang seorang pemberi peringatan di antara mereka. Maka orang yang kafir itu berkata, ini suatu hal yang aneh. Apakah apabila kita sudah mati dan kita menjadi tanah, kita akan dibangkitkan kembali? Ini adalah suatu kebangkitan yang jauh, ya. Surah Qaf. Maka untuk membantah dan menjelaskan kebodohan, kedangkalan berfikir orang-orang kafir tersebut, Allah mengulang-ulang dalam Al-Quran beberapa tamthil atau amthal, perumpamaan-perumpamaan tentang kemampuan dan kemahakuasaan Allah untuk membangkitkan manusia yang telah mati. Kaum muslimin rahimakumullah, pendengar yang budiman, inilah pengantar, ya. Jadi ini muqaddimah, ya, pengantar tentang beriman kepada hari akhir dan betapa besarnya perhatian Al-Quran dan juga As-Sunnah terhadap rukun iman yang kelima ini. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita semua dengan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.